Record to komputer. Itu yang mana? Mic buat dalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah, untuk berjumpa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang membahas seputar karakteristik ummahat atau ibu-ibu yang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik ibu hebat, yaitu ibu yang inovatif maka anak pun kreatif. Ya, ibu inovatif, anak pun kreatif. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang hebat, ya, hebat ini adalah salah satu sifat yang menunjukkan sesuatu yang amat sangat, ya, mungkin menakjubkan, ya. Memang ini kata yang abstrak asalnya, karenanya setiap orang dapat memiliki definisi yang berbeda-beda tentang hebat. Namun ala kulli hal, ya, hebat itu sendiri adalah suatu hal yang seringkali dipahami secara positif sebagai bentuk sesuatu yang menakjubkan. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu seringkali disebut dengan azim. Memang azim bisa bermakna agung, tapi juga bisa bermakna hebat. Ya. Seperti dikatakan, ya, kullu warai rajulin azimin imra'ah azimah. Ya, setiap di belakang laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat, ya. Nah, jadi diantaranya disebut dengan azim. Nah, ya, yang wajib untuk kita pahami bersama, apabila kita mengatakan kehebatan, maka hebat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Itu karunia dari Allah. Kita nggak boleh menganggap kehebatan itu datangnya dari diri kita. Tapi itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan potensi bagi kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang hebat. Dan apabila kita tidak menggunakan potensi tersebut, maka kita menjadi manusia-manusia yang rendah, yang hina. Siapa yang memberikan kehebatan? Allah Azza wa Jalla. Berarti kehebatan itu adalah berasal dari Allah dan milik Allah. Di antara karakteristik kehebatan manusia, manusia itu mampu berinovasi. Mampu untuk berinovasi, inovatif. Kalau kita bicara tentang inovasi, inovasi manusia ini sesuatu yang istimewa. Manusia itu Allah karuniakan kemampuan untuk dapat berkreasi, untuk dapat berinovasi, membuat hal-hal baru. Tentunya bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi mentransform dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lain. Itulah kemampuan kreasi manusia. Manusia nggak mampu menciptakan dalam makna hakikatnya, tapi hanya merubah dari satu yang ada menjadi bentuk yang lain.
Ya, menjadi lebih bermanfaat. Ya. Karenanya Islam itu memperbolehkan manusia berinovasi, tapi di luar dalam masalah agama. Dalam masalah agama tidak boleh berinovasi sama sekali. Berinovasi di dalam masalah agama jatuhnya kepada bid'ah, dan itu hukumnya haram, sesat. Karena kata Nabi SAW, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats di dalam urusan agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Tapi kalau dalam urusan dunia, bukan urusan agama, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Karenanya di dalam urusan dunia, kita diberikan kesempatan untuk berinovasi, berkreasi. Ya. Nah, jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah penting bagi kita untuk bisa mempergunakan potensi Allah Azza wa Jalla ini agar kita bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi ibu yang hebat. Nah, di sini ya perlu kita pahami kiat ibu hebat mendidik anaknya agar bisa menjadi kreatif. Kita ambil dari akronim ibu hebat itu sendiri. IBUHEBAT, ibu hebat. Ya. Apa itu? Pertama, ibu yang hebat supaya bisa mendidik anaknya menjadi anak yang inovatif dan kreatif. Maka yang pertama, izinkan anak untuk mengeksplorasi, memahami diri dan mengungkapkan gagasannya. Ini ibu yang hebat. Ibu yang mengizinkan anaknya untuk eksplorasi, menjelajah. Karena anak-anak itu butuh untuk eksplor, butuh untuk menjelajah. Karena itu bagian dari pendidikannya. Itu bagian dari kebutuhannya untuk bisa memahami sesuatu. Bagian yang harus dimiliki oleh anak agar bisa belajar mandiri dan seterusnya. Dan juga bisa memahami diri mereka, mengenali diri mereka, dan bisa mengungkapkan gagasannya. Karena itu ibu yang hebat, izinkan anak untuk mengeksplorasi dan memahami dirinya dan mengungkapkan gagasannya. Kemudian ibu yang hebat yang kedua, B, bangun kepercayaan anak. Kepercayaan diri anak. As-siqqatu bin nafsi. Karena apabila anak-anak itu tidak memiliki kepercayaan diri, maka mereka akan menjadi anak-anak yang rendah diri, inferior, tidak percaya diri, dan merasa rendah. Ya, sehingga kehilangan kreativitasnya dan kehilangan daya juangnya, kehilangan ketangguhannya. Karena itu harus bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dibangun di dalam Islam adalah kepercayaan diri yang berangkat dari as-siqqatu billah, percaya kepada Allah. Bukan percaya diri itu percaya pada diri secara mutlak, ya. Itu keliru, itu konsepnya orang kafir. Yang dimaksud dengan kepercayaan diri adalah diawali dan didasari dengan as-siqqatu billah. Itu kita percaya kepada Allah, berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan. Allah lah yang memberikan kepada kita kemampuan. Sehingga ketika Allah mengkaruniakan kepada kita kekuatan dan kemampuan, kita harus mempercayai apa yang Allah karuniakan kepada kita. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ketika menciptakan kita hidup di dunia, mengarungi dunia ini, kita nggak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Meskipun badai menghadang, meskipun taufan menghujam, ya. Manusia udah Allah berikan kemampuan. Karena itu siapa yang percaya kepada Rabb-nya, dia akan percaya kepada dirinya. Karena Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada dirinya. Karenanya, wahai para bunda, wahai ummahat, bangun kepercayaan diri anak Anda. Kemudian yang ketiga, unik dan istimewa ada pada anak Anda. Anak Anda itu adalah ibaratnya limited edition, edisi terbatas. Tidak ada duanya, unik. Anda punya 3 anak, kembar, identik, tetap unik. Ya, Anda bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Karena mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri.
Gak ada yang sama plek, gak ada. Kalau buatan manusia, iya. Manusia ketika membuat handphone misalnya, ya, dalam satu produksi tipe yang sama, sama semua. Paling yang membedakan cuma nomor emailnya, ya. Nah, karenanya ketika kita punya handphone, kita pengen unik. Akhirnya apa? Kita kasih casing lah, kita kasih pernak-pernik lah, supaya beda dengan yang lainnya, ya. Karena manusia itu secara asal memang senang dengan suatu hal yang unik gitu ya. Nah, Allah memberikan keunikan dan keistimewaan kepada setiap manusia. Anak Anda juga unik dan istimewa. Karena itu, ya, hargai keunikannya, pahami kelebihan dan kekurangannya, fokus pada kelebihannya, jangan suka membanding-bandingkannya. Jangan suka mengcompare-comparenya, baik itu dengan teman-temannya atau dengan saudara-saudaranya. Karena banyak ini orang tua ya, kadang-kadang sadar nggak sadar ya, karena kurangnya ilmu juga, suka membanding-bandingkan anaknya. Ustadz, kenapa ya anak saya, Ustadz? Yang kakak ini, aduh, susahnya kalau disuruh belajar. Saya ngajarin matematika 4 jam nggak bisa-bisa, stres saya. Adiknya ini diajarin baru 15 menit, langsung ngerti. Nah ini berarti apa? Berarti sadar nggak sadar, orang tua itu sudah mengcompare, membanding-bandingkan, dan menuntut yang satu harus sama dengan yang satu lagi. Padahal bisa jadi, ya, pertama, anak yang diajarkan matematika ini belum bisa paham-paham, ya, itu bisa jadi karena dia memang tidak memiliki bakat di dalam hal tersebut. Karena bakat itu unik ya. Allah berikan kemampuan. Bakat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing anak sesuai dengan keistimewaannya. Yang itu akan tampak ketika anak itu melakukan sesuatu, dia melakukannya ibaratnya itu effortless, artinya nggak perlu ngoyo. Ya, dia melakukan sekedarnya, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Lebih baik daripada teman-teman lainnya. Itu bakat. Makanya bakat anak itu beda-beda. Ada yang bakat kemampuan logik matematiknya bagus. Anda ajarkan sebentar, dia langsung sudah memahami. Luar biasa. Ada yang bakat dalam bidang bahasa. Ada yang bakat dalam bidang hafalan. Ada yang bakat secara fisik dan seterusnya. Ini suatu hal yang memang sudah Allah tentukan pada masing-masing hamba. Dan ini sesuatu hal yang Rasulullah SAW sendiri sebagai manusia yang luar biasa hebatnya, itu bisa mengetahui ya kelebihan dan bakat sahabat-sahabatnya. Coba Anda perhatikan. Kalau kita bicara tentang sejarah atau sirah nabawiyah dalam hal peperangan, kita tahu ya bahwasanya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang luar biasa hebatnya. Pemberani. Bahkan syaitan pun ketika Umar berjalan menyingkir, lari ketakutan. Tapi kalau kita tengok di dalam sejarah, nyaris kita tidak dapati Rasulullah SAW memberikan mandat kepada Sayyiduna Umar untuk menjadi panglima perang. Tapi malah diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Khalid ibn Walid misalnya. Ya. Karena Nabi tahu kelebihan masing-masing sahabat. Karenanya jangan heran ya, seperti contohnya ya Usama bin Zaid bin Harithah. Usianya belum genap 20 tahun, tapi Nabi melihat ini anak ini memiliki kemampuan kecerdasan di dalam berperang, dalam hal strategi. Akhirnya Nabi SAW berikan beliau mandat untuk menjadi panglima perang ketika perang Mu'tah kedua. Itu perang yang besar melawan bangsa Romawi. Ratusan ribu bangsa Romawi. Bukan perang kecil. Tapi yang memimpin adalah seorang pemuda belum genap usianya 20 tahun. Kenapa? Karena Nabi tahu kelebihannya. Demikian pula bagaimana Nabi tahu tentang kelebihan seorang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kemampuan retorika beliau, kemampuan persuasif beliau, kemampuan beliau di dalam berbicara, di dalam khitabah. Akhirnya Nabi SAW memberikan amanat kepada Mu'adz bin Jabal untuk menjadi apa? Menjadi utusan beliau, semacam duta besar beliau, ya, dalam rangka untuk mendakwahkan, menyebarkan dakwah Islam. Ya, diantaranya juga kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu.
Juga Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Usianya masih 17 tahun, tapi cerdas di dalam masalah bahasa itu luar biasa. Begitu hebatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau hanya belajar 17 hari bahasa Suryani, 15 hari bahasa Ibrani, itu beliau kuasai dengan mendalam. Artinya ada orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan-kelebihan tersebut. Termasuk anak kita, itu pasti Allah berikan adanya kelebihan. Tugas kita orang tua menggali. Dan jangan dipaksakan anak itu kepada sesuatu yang bukan bakatnya. Seringkali akan gagal, nggak berhasil. Itu udah diwanti-wanti oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karenanya kalau Anda misalnya punya anak ini, Anda ajarin matematika, nggak ngerti-ngerti, berarti bisa jadi itu bukan bakatnya. Tapi bukan artinya kita menyerah, enggak. Berarti kita harus melakukan penanganan yang berbeda. Nah, berarti poin keduanya adalah apa? Berarti kita harus melakukan pendekatan di dalam pengajaran matematika berbeda dengan yang lainnya. Berarti harus lebih ekstra. Karena sejatinya konsep di dalam pendidikan kita itu enggak ada. Anak-anak yang dikatakan bodoh itu enggak ada. Yang ada adalah orang tua yang belum tahu cara mengajarnya. Pendidik yang enggak tahu cara mengajar. Ya, jadi nggak ada yang namanya anak-anak dikatakan bodoh, nggak ada. Yang ada adalah kita yang mungkin terlalu bodoh untuk bisa mengajari ilmu tersebut kepada anak. Ya, nah karenanya kita harus mengakui keunikan, keistimewaan pada masing-masing anak-anak kita. Anak-anak kita itu unik, punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Allah Azza wa Jalla titipkan anak tersebut kepada kita agar kita kenali. Kemudian kita legitkan potensinya agar dia bisa menjalani perannya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pertama sebagai hamba Allah, kedua sebagai khalifatu fil ard, sebagai pemakmur di bumi. Yang keempat adalah hargai haknya, hargai dan apresiasi pendapat, gagasan, perasaan anak. Anak-anak kita ketika dia menyampaikan sesuatu, meskipun mungkin tampak nggak masuk akal, tampak lucu, atau yang semisalnya, jangan ditertawakan, jangan diremehkan, hargai. Karena apabila kita sedikit-sedikit sudah meremehkan anak kita, ya, kalau kita sedikit-sedikit sudah langsung mentertawakan, maka dia akan merasa nggak nyaman untuk menyampaikan gagasannya, pendapatnya dia. Dia merasa tidak diakui, tidak dihargai. Maka dia akan menjadi anak yang tumbuh dalam keadaan yang bisa jadi asosial atau antisosial. Kemudian yang kelima, ya, di antara kiat ibu hebat di dalam mendidik anak agar anak bisa menjadi anak yang kreatif dalam hal positif, maka enjoy dan nikmati kebersamaan dengan anak Anda. Itu kuncinya. Betapa banyak orang tua mengeluh, dia enggan untuk membersamai anak. Ustadz, maaf Ustadz, saya sibuk Ustadz, banyak urusan, mulai dari urusan domestik, cuci piring, dan sebagainya. Mau ngurusin anak juga. Capek kita ini manusia. Memang, Anda manusia, kita semua manusia, pasti merasa lelah. Tapi seringkali kita semakin lelah apabila kita tidak menikmati atau enjoy terhadap proses tersebut. Karena seringkali ya jamaah sekalian, yang namanya kebahagiaan dan kesenangan, itu dapat kita bangun dengan mindset kita. Ya, dengan mindset kita. Karena kebahagiaan itu memang bisa diraih dari dua sisi. Dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Bisa jadi ada orang capek, lelah, kemudian dia duduk di atas kursi yang empuk, kemudian udara yang sejuk, lalu kemudian dia bisa merasakan bahagia. Atau ada orang juga ketika dia lagi stres, lagi pusing, lagi banyak urusan, kemudian dia datang ke tempat makan, dia makan makanan yang enak, yang nikmat, yang lembut, misalnya makan es krim, kemudian dia merasa bahagia. Tapi itu hanya bahagia sementara. Karena sejatinya bahagia yang paling kuat adalah internal, dari dalam, ya, inner happiness. Orang-orang seperti ini emang langka. Karena ini kebahagiaan yang dibangun di atas dasar hati yang senantiasa, ya, thiqah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya. Ya.
Ada orang-orang ketika kondisi lagi lelah, lagi capek, dia tetap tersenyum. Karena dia sadar di balik lelahnya ini Allah akan sediakan ganjaran dan balasan yang begitu sangat berlimpah, begitu sangat baiknya. Ya. Karena dia sadar ini, selama hidup di dunia kita akan lelah, kita akan capek. Dengan lelah kita akan merasakan nikmatnya istirahat. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya. Ibnul Qayyim ya rahimahullahu subhanahu wa taala itu beliau pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang punya akal itu bersepakat ya. Ajma'al uqala, orang-orang yang berakal itu bersepakat bahwasanya al-ladzatu, kenikmatan, kelezatan itu tidaklah diraih, tidaklah diperoleh dengan kelezatan. Kenikmatan itu tidaklah diperoleh dengan kenikmatan. Anda ingin mencari kenikmatan, Anda ingin mencari kelezatan, itu nggak diraih bersusah payah dulu. Ya. Karena orang yang sudah bernikmat-nikmat, dia nggak akan merasakan nikmat setelahnya. Yang ada adalah dia mungkin akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan ya sesuatu hal yang menyebabkan dia sedih, kecewa, atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika Anda membersamai anak Anda, bangun paradigma mindset di benak Anda bahwasanya mereka adalah buah hati yang Anda sayangi, yang Anda cintai. Seharusnya ketika Anda melihat mereka tersenyum, senyum mereka itu dapat meluluhkan semua lelah kita. Pada saat kita melihat mereka bermain dengan riang, keriangan mereka itu seharusnya bisa membuat kita itu yang tadinya lelah, capek, itu semua sirna. Ya. Sehingga ketika kita membersamai mereka, itu malah menjadi istirahat kita. Kita menjadi semakin kuat, kita menjadi semakin tenang, ya. Artinya itu bisa menjadi pelipur atas kelelahan kita. Karenanya enjoy, nikmati kebersamaan dengan mereka. Memang lelah, memang capek. Tapi kalau kita nggak membangun mindset dan kita tidak menghargai karunia dari Allah, mereka adalah karunia Allah yang besar. Yang apabila kita bersamai, insya Allah Ta'ala, ya, kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyaknya, begitu berlimpahnya. Maka nikmati kebersamaan dengan mereka. Apalagi kebersamaan dengan mereka itu hanya sebentar. Yasir. Ya. Dan tiba-tiba mereka sudah gede, tiba-tiba mereka sudah besar. Sehingga ketika itu kita akhirnya sadar bahwa ternyata kebersamaan dan kehadiran kita selama ini dengan mereka itu sudah banyak yang hilang. Yang tertinggal adalah memori-memori belaka. Dan kemudian memori yang terbentuk atau kenangan yang terbangun itu adalah memori dan kenangan yang tidak baik atau yang kurang. Maka yang ada adalah penyesalan. Kemudian yang keenam, B, ibu hebat, berikan dukungan dan fasilitasi anak untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, kita tahu anak-anak kita ini makhluk yang berkembang. Diawali dengan kelemahan. Maka mereka butuh dengan dukungan kita, bantuan kita, bimbingan kita. Tapi seorang ibu yang hebat, yang bijak, ketika dia menolong anaknya, dia nggak langsung menolong begitu saja. Karena apabila dia langsung menolong dengan mengambil alih kesulitannya, berarti ibu ini tidak akan mengajarkan ya life skill kepada anaknya. Tidak akan mengajarkan maharatul hayah. Yang ada akan menjadikan anak selalu bergantung kepada ibunya. Demikian pula di sisi lain, ada seorang ibu yang ketika anaknya membutuhkan pertolongan, dia cuek, dia abai. Bahkan kadang-kadang dia mengomentari, kamu gitu aja nggak bisa. Ya, ini juga ya tentunya adalah sifat yang buruk dan jelek. Yang dapat menjadikan anak itu malah kehilangan semangatnya. Kehilangan daya kreativitasnya.
Ya, karenanya ibu yang hebat, yang bijak adalah ketika anaknya kesulitan, dia hadir mendampingi dan mengarahkan. Ya, memotivasi dan mendorong anaknya, memberikan kepercayaan diri kepada anaknya bahwasanya dia mampu melakukannya. Sembari mengajarkan pijakan yang paling utama, yaitu untuk meminta tolong kepada Allah, beristianah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah ibu yang hebat. Ya. Kadang-kadang ya jemaah sekalian, ada anak-anak ya, itu gampang frustasi. Ketika dia diberi mainan misalnya Lego, ketika dia bangun sedikit, Legonya hancur, dia nangis-nangis, marah-marah. Mainannya dilempar. Ada nggak kayak gini? Ada. Nah, ibu yang hebat, yang mengenali anaknya, ketika anaknya mengalami hal seperti ini, dia tidak malah mengolok-olok anaknya. Tidak malah menvonis anaknya, ah kamu gitu aja cemen banget, nggak bisa. Ah kamu gitu aja udah nangis. Ya, atau langsung ibunya datang, sini nak, biar apa namanya, ibu yang bantuin. Akhirnya ibunya yang bikinin. Anaknya cuma ngelihat, anaknya seneng, oh, hore dia apa namanya bertepuk tangan ngelihat hasil ibunya. Tapi nggak sadar ibunya itu telah mengajarkan anaknya itu selalu bergantung kepada ibunya. Seharusnya apa? Ketika dia melihat kesulitan si anak ini, dia hadir dan dia pertama kali menvalidasi dulu perasaannya. Ketika dia gagal membuat, itu dia sedih. Dia kecewa, itu manusiawi. Jangan langsung kita salahkan dia. Kita validasi dulu perasaannya. Nak, susah ya nak. Kalau kita mengatakan demikian, dia merasa dipahami. Iya Mi, susah Mi. Oh susah ya. Iya nak, biasanya kalau awal-awal memang susah nak. Tapi kamu kalau terus belajar, insya Allah kamu bisa nak. Allah yang akan bantu kamu, Allah yang akan tolong kamu. Atau yang kedua, ketika kita lihat dia lagi frustasi, ya, kita mungkin bisa setelah menvalidasi, kita ajak dia istirahat dulu. Ya nak, istirahat dulu. Kamu mau apa nak? Mau minum atau mau pisang goreng? Ya, nanti setelah itu baru kita coba lagi ya. Nah, itu seharusnya demikian. Di antara cara-caranya. Kenapa? Agar anak itu dia mau untuk terus berusaha. Nah, ini juga ada orang tua ya di sebagian TK nih. Itu kan seringkali kan ada apa namanya? Kegiatan buat anak-anak ya. Dalam rangka untuk menstimulasi sensorik dan motorik-motoriknya, terutama motorik halus. Nah, anak-anak ketika berkegiatan, misalnya kayak nempel-nempel, gunting-gunting, ya, itu ada ibu-ibu itu yang malah lebih heboh daripada anaknya. Malah lebih seneng. Alih-alih anaknya yang ngerjain, ibunya yang ngerjain. Dan guru tahu antara hasil anak dengan bukan hasil anak. Ya, kadang-kadang ada ibu itu nganggap, wah ini hasil anakku paling bagus. Padahal yang dilihat itu bukan hasilnya, bukan bagus enggaknya. Tapi yang dilihat itu adalah prosesnya, ikhtiarnya. Ada ibu-ibu yang nggak ngerti seperti ini, dipikir yang paling bagus itulah nanti yang mendapatkan apresiasi yang paling bagus atau hadiah yang paling bagus. Itu keliru besar. Dan itu malah membahayakan untuk perkembangan si anak. Ya, seharusnya kita fasilitasi anak, kita dorong, kita motivasi, meskipun hasilnya berantakan, hasilnya nggak karu-karuan, itu adalah hasil dari usahanya dia. Kita apresiasi, kita hargai, kita dorong, kita puji, agar dia terus mau untuk ya berusaha. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian yang ketujuh adalah atensi dan perhatian. Berikan terus atensi dan perhatian kita, karena mereka anak-anak yang memang butuh perhatian. Karenanya anak-anak usia dini sejatinya itu nggak ada namanya anak-anak nakal, bandel, itu nggak ada. Yang ada adalah orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada anak. Anak ketika dikatakan nakal atau bandel, atau ya misalnya lah, mokong katanya orang Jawa ya, itu sebenarnya mereka tuh lagi mencari perhatian. Mereka butuh dengan perhatian. Bahkan sebagian anak
mereka itu lebih cenderung untuk memilih melakukan sesuatu yang mendatangkan kemarahan orang tuanya daripada mereka diabaikan orang tuanya. Karena ketika dia melakukan sesuatu, orang tuanya marah, dia merasa orang tuanya tetap mengamati dia, memperhatikan dia. Ya, memberikan atensi kepada dirinya. Itu suatu hal yang lebih baik bagi mereka daripada orang tuanya abai, cuek, bebek, ya, nggak memberikan perhatian sama sekali. Kemudian yang terakhir, dari kiat ibu hebat mendidik anak kreatif adalah teamwork. Antara suami dan istri dan antara orang tua dengan anak. Harus membangun teamwork dong. Kerjasama tim. Karena keluarga itu tim. Ya. Namanya keluarga itu tim. Ya. Nah. Baik, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pembahasan ciri ibu-ibu yang inovatif. Apa cirinya ibu yang inovatif? Sekali lagi kita ambil dari akronim kata inovatif. Ya. Ibu yang inovatif, pertama I-nya adalah ibu yang intelektual. Intelektual. Ya. Yang ilmiah, yang berilmu. Ibu yang selalu berusaha belajar menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuannya dan memperluas cakrawalanya. Jadi bukan cuma sekedar ngaji, datang, pulang, selesai. Enggak. Tapi dia selalu berusaha mengembangkan pengetahuannya. Ketika dia ngaji, belajar, datang ke majelis ilmu, bukan cuma sekedar datang, kemudian melupakan ilmunya. Tidak. Tapi ilmunya tersebut adalah ilmu yang dia berusaha untuk memahaminya. Dan memahami ilmu nggak mungkin bisa diraih tanpa dua hal ini. Apa itu? Husnul samti wa husnul istima'i. Baik diem yang baik dan mendengarkan dengan seksama secara baik. Itu kuncinya. Diam dan mendengarkan secara seksama dengan baik. Maka itu akan menghasilkan husnul fahmi. Kemudian juga ibu yang intelek, dia akan berusaha untuk ya mencari ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Dia belajar dari pengalaman orang lain, dia belajar dari hasil observasi, dia belajar dari hasil penelitian. Intinya dia berusaha untuk memperluas cakrawala keilmuannya. Ya. Dan dia berusaha untuk bisa hadir memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anaknya. Karena anak bertanya itu bagian dari proses pembelajaran dan itu curiosity anak yang menunjukkan ya proses kreativitas anak. Karenanya seorang ibu dan juga seorang ayah sebenarnya dituntut untuk bisa hadir membersamai anak di dalam pembelajaran, diantaranya dengan metode bertanya jawab. Ya, orang tua yang bertanya, anak menjawab sebagai bentuk pembelajaran, atau anak bertanya, orang tua menjawab juga sebagai bentuk pembelajaran. Kalau ada anak bertanya, Umi, Dede itu berasal dari mana? Wah, kamu masih kecil udah nanya aneh-aneh kamu. Nggak boleh kita seperti itu. Atau misalnya, Umi, Allah itu laki-laki atau perempuan. Udahlah kamu nih udah kecil-kecil ngomongin tentang Allah. Ya, kita nggak boleh memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Kita harus berusaha mencari tahu jawabannya dan kita ajarkan kepada mereka atas pertanyaan-pertanyaan mereka sesuai dengan daya nalar mereka. Makanya kita perlu belajar. Kalau kita nggak tahu ya kita harus sportif, gentleman maksudnya. Kita katakan, maaf ya nak, Umi belum tahu jawabannya. Ayo kita sama-sama cari tahu jawabannya yuk. Misalnya kita cari tahu dari buku, atau ikut pengajian, atau kita tanya sama ustadz, atau orang yang mengetahui. Jadi caranya demikian, agar anak belajar ketika tidak tahu, oh ini loh caranya, solusinya mencari tahu. Bukan malah anak itu seakan-akan jiwa belajarnya itu dimatikan. Dengan cara apa? Kamu ini dikit-dikit nanya aneh-aneh, kamu kebanyakan nanya kamu ini. Ya, atau yang seperti itu. Itu malah bisa mematikan daya kreativitas dan daya juang anak, semangat mereka untuk belajar dan menuntut ilmu. Itu berbahaya. Makanya ibu yang inovatif, I-nya adalah intelektual, berilmu. Dan anak-anak ya jamaah sekalian,
ya, kata Dr. Sa'ad Riyadh ya, itu lebih banyak menyerap zakat kecerdasan itu dari ibu, bukan dari ayah. Mereka itu lebih banyak menyerap tentang kecerdasan itu dari sosok ibunya, bukan dari sosok ayahnya. Ya. Karenanya sebagai seorang ibu, kita harus terus berusaha mengembangkan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita ini. Allah berikan kepada kita kecerdasan, zakat. Itu modal mendasar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika memberikan nasihat tentang ilmu, menuntut ilmu, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau enggak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 hal. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i pertama kali? Az-zaka atau zakaun, kecerdasan. Karena Allah sudah memberikan kepada setiap manusia itu kecerdasan. Ya, zakat. Meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Kecerdasan itu sesuatu yang bisa diasah. Memang ada orang-orang yang Allah berikan kecerdasan yang lebih daripada yang lainnya. Adapun orang-orang yang biasa, yang kecerdasannya biasa-biasa saja, itu juga bisa dilatih dan bisa diasah. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang muktasab sifatnya. Muktasab artinya bisa diraih dengan cara kita belajar dan berlatih. Kemudian ibu inovatif yang kedua, cirinya adalah naratif atau komunikatif, ya. Nah, jadi anak-anak yang ibu-ibu yang naratif maksudnya adalah ibu-ibu yang mereka pandai untuk menyampaikan pikirannya, gagasannya, perasaannya, termasuk nasihat. Ada ibu-ibu itu, mereka kesulitan untuk bisa menyampaikan gagasannya, menyampaikan pikirannya. Misalnya ketika ngajarin anaknya nggak ngerti-ngerti. Itu bisa jadi karena apa? Karena kemampuan dia untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Karena ini sesuatu yang juga bisa dilatih. Ya. Karena ada orang-orang yang ternyata kemampuannya dia untuk menerangkan, menjelaskan itu lompat-lompat misalnya, tidak fokus. Karena apa? Karena memang banyak faktor ya. Mungkin dia terdistraksi dengan sesuatu hal. Atau ini juga berangkat dari pola asuh ya. Sehingga ada orang tua yang mana mereka memiliki kemampuan dalam berkomunikasi itu yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah banyak sarana-sarana. Jadi ada ibu-ibu yang mungkin kesulitan untuk menjelaskan secara lisan, maka dia bisa menggunakan visual. Di antaranya dengan buku ya, dikasih buku anaknya, entah itu buku gambar ya ataupun buku-buku cerita ya. Tapi tentunya yang kontennya harus benar ya. Nah, kemudian juga ibu yang naratif, yang komunikatif adalah yang mengenali dirinya sendiri pertama kali. Sehingga dia akan mampu untuk mengkomunikasikan perasaan dia. Ada ibu-ibu ya, dia sulit untuk mengenali perasaannya. Sehingga semua dimanifestasikan atau diwujudkan dengan satu emosi, marah. Lagi sedih, diwujudkan dengan marah. Ketika lagi sedih, anaknya muncul, Umi aku gini. Langsung marah-marah. Udah kamu diam kamu. Ya, anaknya bingung jadinya. Ketika lagi capek, marah. Ketika lagi lagi ngantuk, marah. Lagi ini semua diwujudkan dengan satu emosi, marah. Padahal emosinya itu bermacam-macam gitu. Ini kenapa? Karena nggak mengenali emosinya. Makanya perlu bagi kita untuk belajar mengenali emosi dan mengidentifikasi. Karena kalau kita kesulitan untuk mengidentifikasi, maka sulit bagi kita untuk bisa menyalurkannya. Ya. Karenanya jamaah sekalian mengatakan Allah, penting bagi manusia ya termasuk ibu-ibu ini untuk bisa mengenali emosinya agar dia bisa menarasikan emosinya. Kenapa? Sekali lagi kata Dr. Sa'ad Riyadh, ya, anak-anak itu belajar dari ibunya ma'rifatus syu'ur.
mengenali perasaan. Tapi lebih banyak ngambil dari bapaknya, dari ayahnya adalah apa? Adalah dhabtun nafs, ya, yaitu meregulasi diri. Setelah memahami perasaan, mengerti perasaan adalah meregulasinya. Itu lebih banyak diambil dari sosok bapak. Tapi untuk mengenali emosi, mengidentifikasi emosi, itu diambil lebih banyak dari ibu. Karenanya jadilah ibu yang naratif. Allah udah berikan kok kemampuan tersebut. Ya, allamahul bayan. Allah yang mengajarkan manusia itu mampu untuk menerangkan, menjelaskan. Allah udah berikan kemampuannya. Tinggal kita ya yakini dengan pertolongan Allah kita mampu untuk mempergunakan karunia Allah ini. Kemudian ibu yang inovatif yang ketiga adalah ibu yang objektif. Ya, yang hikmah dan adil, yang memiliki empati, tidak mudah langsung menjudge, menghukumi atau menjustifikasi. Berusaha untuk melihat sesuatu secara ilmiah dan objektif. Ya, apabila ada sesuatu yang nggak jelas, istifsar, meminta penjelasan. Apabila ada informasi yang masih simpang siur, tabayyun dan tasabbut, verifikasi. Ya, apalagi terhadap anaknya. Ada ibu-ibu ini, itu nggak tahu ya kenapa, melihat anaknya itu bawaannya pingin nyalain aja. Ya, misalnya di sekolah ini anak itu dapat laporan berantem sama temennya. Langsung pulang dimarah-marahin. Kamu memang bandel kamu ya. Dikit-dikit berantem melulu. Nggak tahu ini kenapa anaknya berantem. Beneran berantem atau enggak kita nggak tahu. Langsung sudah kita membangun ya vonis, judgement kepada dia. Padahal seharusnya dicari tahu dulu dong. Tabayun dulu dong. Istifsar dulu dong. Nah, Umi dengar kamu katanya di sekolah berantem, Tana. Bener, Tana. Kenapa, Nak? Cari tahu. Ya, bisa jadi anak-anak itu dia punya alasan-alasan yang kalau kita tahu alasannya mungkin kita nggak akan marah ya. Ya, tapi tetap harus kita ajarkan bahwasanya berantem bukanlah ya solusi yang baik. Karena bisa jadi loh ada anak-anak ketika dia berantem sama temennya, ternyata kenapa? Ternyata dia mendengarkan temennya mengejek-ngejek ibunya. Ya, dikatakan ibunya dengan kata-kata kotor. Namanya manusia, ketika orang yang dia sayangi itu dia ejek-ejek, marah dia. Akhirnya ya berantem, kawannya dihantam, kayak misalnya. Nah, tapi apa yang dia lakukan itu bukan suatu hal yang salah, meskipun mungkin caranya dia untuk apa namanya untuk mewujudkan perasaan dia itu adalah suatu hal yang memang perlu untuk diluruskan gitu. Ya. Nah, jadi jangan langsung kita mudah untuk menjudgment dengan begitu saja. Objektif, ya, cari tahu dulu. Ya, kemudian juga empati. Kita menempatkan diri bagaimana kalau kita berada di posisi dia. Dan orang tua seharusnya lebih bisa berempati dong daripada anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu belum pernah menjadi orang tua, tapi kita orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Ya. Nah, kemudian yang keempat, orang tua atau ibu yang inovatif adalah ibu yang variatif, yang kreatif, yang variatif artinya nggak monoton. Ketika melakukan sesuatu tidak itu aja. Misalnya ketika anak itu kesulitan makan, ya bisa jadi anak itu sulit makan. Kenapa? Karena tiap hari ibunya bikinnya nasi sama telur ceplok. Tiap hari itu doang. Ya akhirnya anaknya bosen. Yang ada adalah ibunya cuma ngomel-ngomel. Kamu ini nggak mau makan udah dibikinin sarapan, ya. Kamu nanti sakit loh. Padahal yang dibikin cuma nasi, telur ceplok, nasi, telur ceplok. Nggak ada varian-variannya. Ya namanya manusia bisa bosan. Juga kemudian di dalam menyikapi anak, ya bicaranya itu aja. Ya apalagi kebanyakan ibu-ibu itu suka apa? Melarang. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan. Jangan kok dikit-dikit gitu jadinya. Padahal ya jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya harus bisa menempatkan ya. Harus melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan ini memang butuh terus untuk belajar sebenarnya. Ya karena kita juga dengan belajar dan mempraktekkan akan membangun pengalaman kita. Ya termasuk di dalam menghadapi anak-anak kita. Ya.
Karenanya kita harus belajar untuk bisa variatif ya di dalam segala hal ya. Jangan cuma melakukan cara yang sama berulang-ulang itu saja. Karena sesuatu yang terlalu sering dilakukan tidak efektif ya, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab dahulu ya, yaitu dikatakan adalah kathratun nisas tudhibul ihsas. Ya, saking banyaknya distimulasi ya, maka hilang sensitivitasnya. Udah nggak sensitif lagi karena terlalu sering distimulasi. Ya. Makanya ibu yang selalu dikit-dikit anak dikasih hadiah. Masya Allah kamu pintar nak, ini Umi kasih hadiah. Besoknya melakukan lagi, kasih hadiah lagi. Besoknya kasih hadiah. Akhirnya hadiah itu nggak menjadi sesuatu yang istimewa. Nggak efektif lagi gitu loh. Kenapa? Karena seringnya dilakukan cara yang itu aja. Ya. Padahal Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berpikir secara tanawu, artinya kita bisa berpikir itu secara bervariasi sebenarnya. Ya. Itu kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, ibu yang inovatif adalah ibu yang afektif, yang penuh kasih sayang, yang bisa apa? Yang bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya. Dan ibu itu adalah makhluk halus. Ya, maksudnya makhluk halus itu makhluk yang lemah lembut ya. Bukan makhluk halus yang lainnya. Jadi makhluk yang penuh dengan kelemah lembutan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan wanita itu dengan tabiat secara asal itu lemah lembut. Ya. Makanya wanita itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ibu ya maksud saya, ketika Nabi ingin menjelaskan tentang rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, itu dikiaskan dengan kasih sayang ibu, tapi kiasul aula ya, artinya kiasul aula itu dia kias dengan sesuatu yang lebih tinggi dalam rangka untuk membangun pemahaman, ya. Jadi kias aula apabila berbicara tentang sebagian dari asma dan sifat Allah itu boleh. Misalnya begini. Nah, Allah Maha melihat. Memang kita manusia bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Kita nggak bisa melihat yang jauh, kita nggak bisa melihat yang tertutup, kita nggak bisa melihat yang tidak ada di hadapan kita. Tapi Allah itu penglihatannya sempurna. Allah tahu semuanya. Allah bisa lihat yang jauh, yang dekat, yang tertutup, yang tidak tertutup, yang hadir, yang gaib. Allah tahu semuanya. Nah, itu boleh. Itu termasuk kias aula dalam rangka untuk memahamkan anak. Nah, juga demikian Nabi SAW itu melakukan pendekatan ketika ada seorang tawanan, ya wanita, kehilangan bayinya begitu sedihnya. Ketika ketemu putrinya, bayinya, begitu bahagianya, dipeluknya, disusuinya. Kemudian Nabi SAW menjadikan itu momen pembelajaran. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat ketika itu, ya bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak si ibu ini melemparkan bayinya ke dalam api? Mereka menjawab, enggak ya Rasulullah. Ya, tidak mungkin ibu ini dia tega melakukan hal tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, Allahu arham, Allah lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Ya, karena ketika semua melihat bagaimana ibu itu menyayangi anaknya, itu adalah kasih sayang yang hebat, yang luar biasa, yang ada di bumi ini. Jangankan manusia, hewan saja, ya induk itu begitu luar biasa menyayangi anak-anaknya. Nah, ya, sebagian besar dari hewan. Kemudian yang keenam, ya ibu inovatif, T-nya adalah tenang, ta'ani. Ya, tenang itu artinya tidak mudah panik, tidak mudah khawatir, ya, tidak tergesa-gesa, tidak pengen cepet-cepetan, tidak pengen segala sesuatunya itu instan, itu tenang. Ya, orang yang tidak tenang itu biasanya gerusa-gerusu, ya gelisah, kemudian tergesa-gesa, pengen segalanya cepat. Itu adalah orang-orang yang tidak tenang. Kebanyakan manusia itu adalah mereka tergesa-gesa, ya. Wa kana al-insanu ajula. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mereka cenderung untuk ajula, tergesa-gesa. Pengen segala sesuatunya cepat. Makanya di dalam pendidikan pun kita dapati kebanyakan kita orang tua pengennya serba cepat, instan. Ngelihat anak melakukan sesuatu, ya kita seringkali mencari cara yang paling cepat, shortcut. Pengen supaya anak itu berubah. Langsung apa? Dimarahin.
diomelin. Ya, kenapa? Karena kita nganggap dengan ngemarahin anak langsung ikutin perintah kita. Padahal ya secara jangka panjangnya ya dengan langsung marahin anak itu malah dampaknya jelek. Ya, seharusnya dengan lemah lembut, dengan tenang kita terangkan karena mereka belum tentu ngerti dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ke-7 adalah integritas. Ibu yang inovatif adalah memiliki integritas. Apa itu maksudnya integritas? Yaitu memiliki konsisten di dalam prinsip. Ini yang seringkali langka kita dapati pada orang tua, terutama pada ibu-ibu, memiliki integritas. Ya, yang dimaksud dengan integritas, contohnya begini. Ketika ada seorang ibu ini melihat anaknya lagi pilek misalnya, kemudian dia kepingin es teh, ya kan? Nah, kita tahu ya, kalau yang namanya anak pilek dikasih es itu malah memperparah kondisinya. Nah, kemudian si ibu ini dia nggak mau bikinin es teh. Kemudian anaknya nangis, teriak-teriak, tantrum lah taruhlah. Akhirnya apa yang dilakukan ibu? Ya udah deh, dikasih es aja lah daripada tantrum, daripada teriak-teriak anaknya. Ya, nah ini ya diantara karakter-karakter ibu yang kurang konsisten, ya, dan tidak memiliki integritas, ya. Seharusnya harus tega dalam hal yang memang itu baik, ya. Gak masalah anak itu teriak-teriak, marah-marah, gulung-gulung kuming misalnya, ya. Asalkan tetap kita tetap dampingi bahaya baru kita jauhkan yang bahaya dan tetap kita tega, enggak, iya, ya, dalam rangka kebaikan. Itu akan mengajarkan anak juga konsep prinsip dan belajar untuk konsisten. Kemudian yang terakhir adalah fokus. Fokus itu ya ini konsentrasi ya pada tujuan. Fokus pada apa yang hendak diraih dan dicapai. Ya. Nah, ini kadang-kadang juga PR ya bagi sebagian wanita karena mudah terdistraksi. Ya. Karena mudah terdistrak dengan sebagian hal. Akhirnya udah gak fokus lagi. Padahal yang namanya mendidik anak itu perlu fokus. Dan ibu yang inovatif itu harus memiliki fokus, ya. Fokus dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan ataupun hal-hal yang positif, ya. Nah, ini karena sudah pukul 11, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin berikutnya ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, ya. Nah, baik. Ini goyang-goyang. Di Zoom ada pertanyaan? Satu. Coba ya. Coba kita lihat mungkin di Zoom dulu ya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Mana ini chat? Coba saya lihat. Oh, ini dia chat. Baik, ini udah ada pertanyaan. Di keluarga saya anak yang paling kecil. Jarak usia dengan kakak-kakak saya jauh. Orang tua saya sibuk bekerja. Terkadang saya dianggap anak bawang, terutama dalam saya mengungkapkan pendapat, sehingga berpengaruh dengan kepercayaan atau keyakinan diri saya. Bagaimana ya Ustadz cara memperbaiki diri saya supaya rasa rendah diri ini tidak menular kepada anak saya? Nah, ya memang ini suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya. Pola asuh itu akan membentuk ya sebagian dari sifat dan karakter kita. Sehingga seringkali ya keburukan-keburukan ataupun kekurangan-kekurangan itu sebenarnya tidak lepas dari peran orang tua kita. Tapi sebagai seorang muslim dan muslimah yang kita belajar dan berusaha memahami diri kita, alhamdulillah ya Allah berikan kita pengetahuan. Kita karena kita belajar, kita tahu ini ternyata kita memiliki kekurangan ini dan kekurangan itu. Berarti itu adalah apa? Adalah taufik yang Allah berikan. Ya.
Dan ketika kita tahu tentang hal ini, berarti kita sadar nih. Ya, kita memiliki istilahnya apa namanya? Mindfulness ya, tentang apa kekurangan kita gitu. Dan kita pada saat sadar memiliki kekurangan, kemudian kita berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut atau mencari solusi, ini berarti juga taufik dari Allah. Ya. Setelah kita sadar, ternyata aku seperti ini nggak lepas dari peran orang tuaku dulu. Nah, tapi ternyata di dalam agama kita ini sadar ya bahwasanya seburuk-buruk orang tua, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan ini memang ujian bagi kita. Antara mendahulukan sakit hati kita, kejanggalan kita dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mana yang kita dahulukan? Nah, seorang muslim yang dia submit kepada Allah, ya, maka dia berusaha untuk apa? Mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dia berusaha untuk apa yang pertama kali dia lakukan? Langkah dia melakukan perubahan adalah dengan memaafkan orang tuanya. Ya, dia memaafkan orang tuanya. Karena apabila dia tidak memaafkan akan sulit baginya untuk melakukan perubahan. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, ya, setelah dia maafkan orang tuanya, dia berusaha untuk terus berikhtiar ya, membangun kepercayaan dirinya. Dengan apa ya? Dengan terus belajar. Karena dengan belajar, apalagi belajar akidah tauhid, itu akan semakin menguatkan konsep di dalam mengenal diri kita. Karenanya yang namanya konsep mindfulness itu diawali dengan kita semakin mendekat kepada Allah dan mengenalnya. Percuma belajar parenting mindfulness, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah. Tidak berusaha untuk mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid dan yang semisalnya. Itu mindfulness-nya adalah mindfulness yang seringkali tidak utuh ya. Ya. Nah, karenanya kalau ingin kita memperoleh ya konsep mindfulness ya, apa kesadaran penuh atas apa yang kita hadapi, yang kita alami, adalah dengan belajar akidah yang benar, belajar tauhid, ya. Itu yang akan membangun mindfulness kita, insya Allah. Nah, lalu kemudian dari situ kita akan belajar tentang qimatun nafs ya, tentang nilai diri kita. Ya. Artinya meskipun kita dulu seringkali tidak dianggap oleh keluarga kita, tapi setelah kita belajar, ya, kita ini ternyata punya qimah, punya nilai, punya value. Ya. Yang mana nilai kita itu tidaklah distandarisasi dengan pandangan manusia. Berarti nilai kita itu adalah nilai yang kita cari dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan membangun kepercayaan diri kita gitu loh. As-siqatu bin nafsi. Ya, itu setelah kita as-siqatu billah. Ya, kepercayaan diri itu bermula dari setelah kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kepercayaan diri yang benar. Nah, kemudian setelah itu kita berani untuk melatih dan memberanikan diri untuk menyampaikan, untuk berbicara. Mulai dari berbicara kepada anak kita, kepada suami kita, kepada saudara kita, kemudian kepada orang tua kita, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kita bangun, sekali lagi, kesadaran, mindfulness, ketika kita menyampaikan sesuatu adalah bukan dalam rangka supaya aku sekedar didengar, tidak. Aku nggak peduli mau dengar atau enggak orang yang aku sampaikan. Yang penting aku menyampaikan. Yang penting aku berusaha, aku ikhtiar. Nah, dari situ dia akan menghargai dirinya. Dia akan apa? Dia akan belajar untuk membangun kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri yang benar, yang sejati. Yaitu yang berangkat dari pemahaman dia terhadap dirinya. Yang diawali dari pengenalan dia terhadap Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian ya, sesulit apapun kita, ya kondisi kita, ya mungkin memang kita nggak bisa pungkiri itu ada inner child lah, atau dari pola asuh kita, atau yang semisalnya, ya. Namun itu semua, kalau kita awali dengan pemahaman, insya Allah, ya, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita segala bentuk kemudahan-kemudahan. Nah, ini ada pertanyaan. Ketika kita mendidik anak dengan penuh kelembutan, tidak dengan marah-marah, ketika dewasa nanti di dunia kerja, kemudian ia misalnya dimarahi atasan,
Apakah tidak berpengaruh kepada mentalnya menjadi down atau jadi sedih karena tidak pernah dibentak, kemudian ia dibentak atasan? Ini yang perlu kita pahami bersama ya jamaah sekalian. Ya, ketika kita bersikap lemah lembut ya terhadap anak-anak kita, itu juga akan mengajarkan kepada mereka tentang kelemah lembutan. Dia akan belajar untuk bersikap lemah lembut, ya. Dan ini sesuatu yang baik ya. Lalu kemudian kalau dia bekerja, kemudian dia dibentak oleh atasan, dia dimarahi oleh atasan misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah konsep kita di dalam membangun anak kita, mendidik anak kita itu dari sisi lain. Yaitu dari sisi kalau kita mempelajari metode Luqman alaihissalam ya, ketika mendidik anaknya, itu kan yang pertama tauhid, yang kedua muraqabatullah, yang ketiga ibadah, yang keempat dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kelima sabar. Nah, konsep mengajarkan anak tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga dakwah itu harus diiringi dengan kesabaran. Ya, artinya kita mengajarkan kepada anak-anak kita pertama kan konsep ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Kita wajib berpegang dengan yang benar, kita wajib menjauhi yang batil. Ya kan? Lalu kemudian ya dengan kita memahami hal tersebut dan mengajarkan hal ini, ya kita perlu mengajarkan kepada mereka konsep kesabaran. Artinya kelak ketika kita melakukan hal ini akan ada yang memusuhi kita, akan ada yang menyakiti kita dan seterusnya. Sama, bisa jadi di dalam kehidupan anak kita ketika masih anak-anak, meskipun kita tidak pernah berkata buruk, bisa jadi mereka di luar akan dikata-katai dengan perkataan buruk, entah itu oleh temannya atau selainnya. Ya. Jadi bukan artinya untuk menjadikan anak itu kuat dibully maka kita harus membulinya. Ya, bukan artinya ketika kita menjadikan anak itu tahan bentakan maka kita harus bentak-bentak dia. Yang terjadi adalah malah sebaliknya bisa jadi. Ketika kita sering bentak-bentak anak kita, ya, dia malah menjauh dari kita, nggak suka dengan kita, bahkan dia akan cenderung untuk memberontak dan yang semisalnya. Yang ada ketika dia dibentak oleh atasannya atau bosnya, dia malah bentak balik bosnya. Ya. Kenapa? Karena ketika dia dibentak orang tuanya, dia capek, orang tuanya dia bentak balik. Nah, oleh karena itu makanya konsepnya jangan sampai keliru, jangan sampai ketukar. Artinya untuk mendidik anak kita menjadi kuat atau tahan bentakan berarti nggak mesti kita harus membentak-bentak anak kita. Ya. Dan juga konsepnya bukan artinya supaya anak kita itu tahan bullying, berarti kita harus membuli anak-anak kita. Ya. Ini adalah suatu hal yang tidak benar. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Zoom ini. Bagaimana mendidik anak yang tipikal hiperaktif namun penurut? Masya Allah, hiperaktif tapi penurut. Ini udah baik ini. Karena anak seringkali dibuat marah karena sikap-sikapnya dan membuat anak gak sabar. Apakah kalau anak sering marah yang spontanitas seperti itu akan membuat mentalnya down dan tidak percaya diri kelak? Ya kalau kita marah secara spontan, ya kemudian tidak diiringi dengan kesadaran, ya tadi ngomong mindfulness ya itu tentunya akan membuat dampak yang gak baik pada anak kita. Tapi kalau kita spontan marah, kemudian kita sadar, kita bisa menahan diri, atau ketika kita marah, kemudian kita sadar setelah marah, kemudian kita minta maaf kepada anak kita, maka itu insya Allah adalah bagian dari sifat kita sebagai manusia, dan insya Allah ya kita berharap itu tidak membuat efek yang negatif pada anak-anak kita. Ya, bahkan anak juga akan belajar bahwasanya orang tuanya pun juga manusia gitu, yang bisa melakukan kesalahan, tapi orang tuanya mengajarkan bagaimana caranya ketika salah itu segera untuk bertaubat, minta maaf dan minta maaf kepada orang yang dia melakukan kesalahan tersebut. Iya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana memperbaiki sikap anak yang mudah menyerah karena kesalahan pola asuh orang tua sebelum belajar ilmu pengasuhan? Nah, kalau anak kita misalnya mudah menyerah, berarti kita harus pahami ini. Ya, sifat dia mudah menyerah itu, ya, ketika kita sadari itu karena pola asuh sebelumnya, berarti kita harus melakukan pendekatan yang berbeda, harus memperbaiki pola asuh selanjutnya. Anak-anak mudah menyerah, kenapa? Karena dia suka dikritisi, biasanya itu sering dikritisi ya, sering dikritik, bahkan sering diomelin, bahkan sampai dijudge atau yang semisalnya. Karena itu kita
tinggalkan cara-cara seperti itu dan kita kembali ya memperbaiki dengan cara pendekatan kelemah lembutan dan memberikan kepercayaan kepada anak kita, pengakuan dan penghargaan. Di antaranya kita berikan dia amanat, kita berikan dia kayak semacam tugas, ya, tugas-tugas tertentu yang mana tugas ini tuh dianggap oleh anak itu sebagai bagian dari kepercayaan gitu. Dan kemudian kita apresiasi usahanya. Ini juga suatu hal yang menarik ya. Orang tua yang mendidik anaknya, misalnya, orang tua ini kepengen anaknya itu kan disiplin ya. Jadi diajarkan anaknya itu kemandirian dan juga sebagian dari skill seperti bersih-bersih, nyapu ya. Itu ada orang tua yang pendekatannya keliru. Pendekatannya keliru dengan cara apa? Dengan cara si anak ini itu sekedar diperintah, disuruh, ayo kamu nyapu, kamu harus tanggung jawab. Jadi seakan-akan ya sesuatu tanggung jawab ini suatu hal yang cekokkan gitu loh. Yang kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya. Nah, ini biasanya akan tidak efektif kepada anak. Berbeda dengan orang tua yang melakukan pendekatan, pertama dengan cara dia mencontohkan. Dia nyapu, dia bersih-bersih. Kemudian ketika dia nyapu, dia bersih-bersih, dia ditunjukkan orang tua melakukannya itu dengan senang, dengan bahagia. Ya. Dengan senang, dengan bahagia. Terus kemudian juga disonding anak bahwasanya kayak Allah mencintai kebersihan. Kalau rumah bersih itu enak, ya. Terus kemudian kita melakukan itu memang dengan senang hati gitu. Nah, kemudian ketika kita hendak mengajarkan mereka untuk bersih-bersih, ya kita modelnya dengan cara semacam memberikan amanat atau tugas. Nah, kamu mau nggak, Nak? Umi kasih kamu amanat, ya. Amanat yang yang besar, misalnya seperti itu. Artinya kita kayak menjelaskan dia akan kita berikan kepercayaan gitu. Apa Mi kepercayaannya Mi? Ya, kamu bersihkan kamar kamu, nanti Umi bersihkan kamar ini sampai sini. Dan ini memang butuh waktu dan butuh proses. Tapi anak yang ketika dia dijelaskan tentang tanggung jawab ya, atau diajarkan tentang skill ya, kayak menyapu dan bersih-bersih kamar, dengan cara kita memberikan kepercayaan, itu beda dengan sekedar kita nyuruh doang. Ini tanggung jawab kamu. Kamu harus bersih-bersih. Kalau kamarmu nggak gini, kamu nanti kita omel-omelin. Itu biasanya beda sama orang tua yang membangun konsep di dalam diri anak bahwasanya, kalau bersih itu enak, bersih itu nyaman. Oh, ternyata Allah suka kebersihan. Rasulullah juga sama. Islam itu agama bersih. Nah, itu beda. Dan ini memang butuh waktu, butuh proses, tapi ketika sudah terbentuk, itu akan menjadi habit yang akan tertanam di dalam diri anak kita, insya Allah sampai dia wafat. Tapi kalau kita cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, perintah-perintah doang, dia merasa nggak nyaman dengannya, dia merasa ini adalah cuma sekedar suruhan doang, itu biasanya ketika dia punya kesempatan tidak melakukan, maka dia tidak akan melakukannya. Ya. Nah, ini juga kembalinya kepada itu tadi, kembali kepada bagaimana cara kita melakukan approaching atau pendekatan kepada anak kita. Ya. Nah, kemudian juga ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia merasa sulit, ya kita motivasi, kita dorong. Kita puji, apresiasi usahanya, prosesnya. Ya. Nah, bagaimana jika seorang pemimpin keluarga tidak mengetahui tanggung jawab dunia dan akhirat, tidak mau belajar agama, tidak peduli pada pengaruh fisik dan psikis dari perbuatannya sehari-hari ke anak? Bagaimana sikap seorang ibu terhadap pendidikan dunia akhirat anak-anaknya serta memperbaiki kekecewaan anak terhadap sikapnya? Ya, yang pertama adalah tentunya ini ujian, musibah dari Allah. Ujian dari Allah itu bisa mendatangkan nikmat kebaikan bagi kita apabila kita sadar. Kesadaran kita diawali dengan ilmu. Sekali lagi kita ngomongin mindfulness. Artinya kita memiliki kesadaran. Ternyata Allah menguji aku karena Allah mencintai aku. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Allah apabila menguji suatu kaum, Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah mengujinya. Dan juga ternyata ujian ini itu datang dari kesalahanku, dosa-dosaku. Ya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya tidaklah ujian, musibah yang menimpa itu melainkan karena perbuatan tangan kamu sendiri. Berarti ini karena dosa-dosa aku, kesalahan aku. Ya, berarti aku harus memperbaiki diri, aku harus banyak beristighfar. Berarti ini juga nikmat, tazkir, pengingat dari Allah agar kita inabah kembali kepada Allah. Kemudian dengan musibah itu, ya, Allah akan menghapuskan dosa-dosaku. Allah akan ya menggugurkan kesalahan-kesalahanku. Dan Allah akan mengangkat derajatku apabila aku bersabar di atasnya. Apalagi kalau sampai aku ridho dan terus bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi daripada kemampuan kita. Tidak mungkin. Allah memberikan beban melebihi daripada kapasitas kita. Artinya, kita pasti mampu untuk mengemban ujian, menghadapi ujian dari Allah. Allah sudah berikan kemampuan itu. Asalkan kita mau bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, terus bersabar. Ya. Nah, lalu kemudian juga ketika kita diuji dengan pasangan seperti ini, ya, kita banyak mendekat kepada Allah, minta tolong kepada Allah karena yang bisa menolong kita itu cuma Allah. Nggak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Allah yang menggenggam hati kita semua, termasuk hati pasangan kita. Karena itu bermunajatlah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, taufik kepadanya. Kemudian yang berikutnya, seburuk-buruk suami tersebut, ya, dia tetap adalah pasangan Anda. Ya, meskipun menjadi ujian bagi Anda. Ya. Dan ujian tersebut itu menjadikan Anda harus memilih di antara dua hal. Aku malas menaati dia karena dia nggak baik sama aku, atau aku tetap menaati dia karena ini perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan kepada diriku, ya maka aku pun menaati suamiku. Aku menaati suamiku karena perintah Allah dan Rasul, bukan karena tendensi-tendensi yang lainnya. Sehingga apabila kita melakukan pendekatan terhadap suami dengan seperti ini, insya Allah ini adalah tanda kebaikan. Bisa jadi Allah akan berikan taufik dan hidayah kepada sang suami. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita tetap terus mendampingi anak-anak kita, membersamai mereka, mendidik kita semampu kita. Allah udah berikan kemampuan kepada Anda. Sesulit apapun kondisi Anda, Allah nggak akan meninggalkan Anda. Ya, Allah nggak akan meninggalkan kita. Meskipun kita dalam kondisi yang kita merasakan dunia begitu gelapnya, begitu sesaknya, ketahuilah bahwasanya Allah tahu tentang kondisi kita. Selama kita mau mengadu kepadanya, bermunajat kepadanya, minta tolong kepada Allah, Allah nggak mungkin akan mengabaikan hambanya, meninggalkan hambanya. Karena itu makanya, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seberat apapun kondisi kita, ada Allah yang senantiasa ya bisa untuk kita minta pertolongan hanya kepadanya. Nah, kemudian Ustadz, saya dititipin adik ipar perempuan oleh mertua dan suami saya. Saya sering dilema dalam mendidiknya. Tiap kali saya memberi nasihat, dia selalu memasang wajah marah kepada saya. Saya sering mencoba menasihati dengan lembut, namun tetap begitu saja responnya. Bagaimana Ustadz saya menghadapi ini? Ya kenali dia. Jadi jangan cuman kita melakukan pendekatan dengan nasihat. Karena kadang-kadang ya ada orang-orang yang memang ada faktor-faktor tertentu, dia nggak suka dinasehati. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu sering dinasehati. Atau karena dia belum begitu mengenal kita. Ngapain sih dikit-dikit nasehatin aku, emangnya kamu tuh udah baik apa? Karena itu, apa yang kita lakukan? Kita bangun dulu koneksi dengan dia. Kita melakukan pendekatan dulu dengan dia. Kita bersikap persuasif dulu dengan dia. Kita anggap dia seperti adik kita. Kita dekati dia dengan baik-baik. Ya, kita ajak dia aktivitas bersama-sama bareng-bareng yang menyenangkan. Ya, intinya ambil dulu hatinya. Koneksi dulu dengan dia, baru kemudian kita akan diberikan kemudahan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan adik tersebut.
Dan kemudian yang gak kalah penting lagi adalah ya, nasihat itu seringkali tidak diterima. Kenapa? Pertama, karena ternyata kita tidak ikhlas menyampaikannya, tidak tulus karena Allah. Kita punya tendensi-tendensi lain. Kadang-kadang kita memberikan nasihat itu supaya kita dianggap, wah, aku kakak. Atau aku memberikan nasihat supaya dianggap bahwasanya aku ini begini dan begitu. Atau ya aku ini adalah yang kakak, maka aku berhak dong untuk kasih nasihat. Kamu harus nurut sama aku atau yang semisalnya. Ya. Jadi ketika kita memberikan nasihat ternyata kita tidak tulus, tidak benar-benar ikhlas karena Allah. Biasanya sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah itu akan sulit untuk diterima. Ya, atau yang kedua, bisa jadi cara kita menyampaikan nasihat itu masih kurang baik. Ya, mungkin kita menyampaikan dengan cara-cara yang cenderung kurang lemah lembut. Ya, meskipun kita udah merasa lembut, tapi bisa jadi bagi orang lain itu ternyata kurang lembut. Ya, atau bisa jadi karena kita kurang melihat timingnya, momennya, atau bisa jadi ya kata-kata atau diksi yang kita pilih itu adalah yang kurang tepat, ya. Atau bisa jadi ternyata ketika kita menyampaikan nasihat kita kurang berempati, kita tidak menempatkan diri bagaimana sih apa yang dirasakan oleh adik iparku atau seterusnya, ya. Nah itu diantara poin-poin yang bisa jadi ya menjadi penghalang nasihat, sehingga nasihat kita tidak ampuh atau tidak efektif, ya. Nah mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang-goyang gini.